warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera. Perkenalkan, nama saya Marta Setiawan. Saya dari mahasiswi Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Baik, sekarang saya ada di kantor BNI cabang Tarakan. Saya akan melakukan wawancara untuk tugas mata kuliah kewarganegaraan dengan bertema Cinta Tanah Air dan Kemerdekaan. Nah, kebetulan narasumber kita kali ini adalah pemimpin cabang kantor BNI cabang Tarakan. Saya Marta Setiawan, saya dari mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Nah, di sini saya ingin mencoba mewawancarai Bapak terkait tugas kuliah mata kuliah kewarganegaraan dengan tema Cinta Tanah Air dan Kemerdekaan. Pak, mohon maaf, Pak, sebelumnya bisa perkenalkan dulu diri. Baik, Mbak Marta, terima kasih banyak atas kesediaannya hadir di sini. Perkenalkan, nama saya Ruliansa. Saat ini saya bertugas sebagai pimpinan BNI kantor cabang Tarakan. Terima kasih. Saya langsung pertanyaannya, Pak, ya. Silakan, Mbak Marta. Pertanyaan pertama, seberapa besar cinta Bapak kepada Indonesia? Baik, terima kasih. Karena saya lahir besar di Indonesia, orang tua saya, kakek, moyang saya juga di Indonesia, tentu saja rasa cinta itu secara otomatis tertanam di dada kita, ya. Bahwa kita mencintai tanah air, di mana kita lahir, di mana kita makan, di mana kita berkeluarga, kita sangat cinta dengan negara kesatuan Republik Indonesia. Pertanyaan selanjutnya, apa nih bukti cinta Bapak kepada Indonesia? Ya, rasa syukur saya kepada Indonesia sebagai bukti cinta saya. Pertama, saya memaksimalkan kapabilitas yang ada di diri saya. Karena kemerdekaan ini merupakan rahmat dari Tuhan yang harus saya syukuri. Cara mensyukurinya adalah dengan menjadi manusia yang positif dan produktif. Ya, kemerdekaan ini saya manfaatkan untuk menggali kemampuan saya secara maksimal dan meningkatkan kesejahteraan saya dan keluarga, ya, dan orang-orang sekitar saya, ya, supaya Indonesia secara merata menjadi lebih sejahtera lagi. Untuk pertanyaan selanjutnya itu, pada saat tanggal 17 Agustus nih, Pak, ya, tahun kemerdekaan kemarin, Ya. apa yang Bapak lakukan untuk Indonesia? Baik, terima kasih pertanyaannya Mbak Marta, bagus sekali pertanyaannya. Ya, kami secara rutin dalam memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia, yang pertama itu melakukan upacara bendera, ya, dalam rangka hormat kepada bendera kita merah putih, kemudian menundukkan kepala kita, mengenang jasa para pahlawan yang telah berjuang, yang mengorbankan harta bahkan nyawa untuk kemerdekaan negara ini. Kemudian sukacita itu kami aplikasikan di dalam lomba-lomba, ya. Biasanya lomba-lomba di kantor ini rutin kami lakukan setiap tahunnya. Oke, Pak, apakah ada pesan Bapak yang ingin sampaikan pada generasi sekarang untuk meneruskan perjuangan para pahlawan yang terdahulu kepada kemerdekaan Indonesia? Baik, ada beberapa pesan yang kalau boleh saya titipkan pada Mbak Marta dan teman-teman mahasiswa lainnya, ya. Yang pertama adalah pengabdian ke masyarakat. Bahwa kegiatan mahasiswa diharapkan bisa langsung terjun ke dalam masyarakat, ya, bisa memperlihatkan hasil yang lebih nyata, ya, misalnya tentang kebersihan, ya, tentang kerohanian atau tentang pendidikan, ya, langsung masuk ke dalam masyarakat, memberi dampak yang baik. Yang kedua adalah mendukung perkembangan produk dalam negeri. Saya lihat ada beberapa anak muda yang saya temui yang begitu membanggakan produk luar negeri, bahwa produk dalam negeri pun tidak kalah bagus dan tidak kalah berkualitas. Itu mungkin yang harusnya dilakukan oleh para mahasiswa sebagai duta produk dalam negeri, supaya UMKM kita lebih maju. Yang ketiga, terlibat dalam memajukan sektor pendidikan. Dalam hal ini, secara pribadi, Mbak Marta dan kawan-kawan punya kewajiban meningkatkan kualitas pendidikan, ya, baik secara pribadi maupun di kampus. Kampusnya setiap tahun harus semakin maju kualitas pendidikannya, tergambar dari perilaku, ya, dan attitude dan kualitas pendidikan yang didapatkan oleh para mahasiswa. Yang keempat, ya, mengenalkan budaya Indonesia kepada dunia. Nah, ini kemudahan kita mengakses internet dan media sosial
diharapkan oleh para pemuda ini dipakai untuk mengembangkan budaya Indonesia kepada dunia, khususnya untuk yang di Tarakan. Mari kita cari produk-produk Tarakan yang bisa kita jual ke luar daerah, mau di Nusantara sendiri ataupun ke luar negeri. Dan yang selanjutnya adalah mencintai kesenian dan kearifan lokal. Kemudian juga harus membaca dan melek sejarah Indonesia. Di Tarakan ini kita berada di lokasi di mana Jepang pertama kali mendarat di Indonesia melalui Tarakan. Kita harus tahu penyebabnya apa, ya, supaya kita lebih mencintai kekayaan daerah kita ini. Ya. Yang kedua, kita mensyukuri bahwa kita ini berada di lokasi yang strategis sebenarnya. Ya, yang penting khususnya untuk Kaltara dan umumnya untuk Indonesia secara keseluruhan. Ya, pesan yang terakhir adalah melakukan hal-hal yang positif. Hal-hal yang positif itu artinya tidak larut di dalam game-game online, bahkan judi online ya, tetapi mensibukkan diri di hal-hal positif seperti hobi olahraga dan membaca ya, yang mungkin sudah menjadi langka di remaja-remaja kita. Ya, mengaktifkan kegiatan-kegiatan olahraga dan mengaktifkan perpustakaan sebagai tempat berkumpul yang positif di kampus. Demikian Mbak Marta. Baik Pak, untuk pertanyaan terakhir, ini harapan Bapak untuk Indonesia ke depannya. Baik, harapan saya untuk Indonesia sama seperti teman-teman semua ya pastinya ya, bahwa Indonesia akan menjadi negara yang lebih baik, yang lebih maju. Kita berharap Indonesia bisa menjadi negara yang mandiri, ya, yang mandiri dalam perekonomian, dalam pangan, ya, maju dalam pendidikan, ya. Nah, semua itu dimulai dari remaja yang berkualitas, yang dijauhkan dari kecurangan, ya, yang mendisiplinkan diri untuk kejujuran, karena kalian nanti yang akan menduduki posisi-posisi anggota DPR, ya, Polri, TNI, ya, pegawai-pegawai negeri, ya. Kami berharap kalian akan menjadi generasi yang lebih jujur untuk mewujudkan Indonesia tanpa korupsi. Nah, baik teman-teman, untuk generasi sekarang itu pesannya Bapak tadi kepada generasi sekarang untuk mendorong dan menjadi motivasi untuk selalu ikut andil dalam mempertahankan Indonesia. Sekian pertanyaan dari saya Pak, terima kasih untuk saya dan teman-teman. Semoga apa yang Bapak lakukan hari ini menjadi ladang pahala buat Bapak ke depan. Amin ya Allah. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Usman Hasana, saya mahasiswa dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Kali ini saya berada di Universitas Tarakan dan di sini akan mewawancarai salah satu personel dari Reskrim Polres Tarakan, yaitu Pak Priyadi SH. Bagaimana keseruannya? Nonton video ini sampai habis. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Berjumpa lagi dengan saya Usman Hasana. Dan di sini saya sedang berada di Polres Tarakan bersama personel Reskrim Polres Tarakan, yaitu Pak Priyadi SH. Halo Pak Priyadi, apa kabar? Baik. Alhamdulillah baik. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan saya Usman Hasana. Saya mahasiswa Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi. Adapun maksud dan tujuan saya kesini adalah ingin mewawancari Bapak mengenai tentang rasa cinta tanah air dan kemerdekaan. Jadi di sini Pak, saya telah menyediakan beberapa poin-poin penting yang akan saya tanyakan kepada Bapak, dan saya harap Bapak memberikan jawabannya untuk kita semua. Baik Pak, apakah Bapak siap untuk melakukan wawancara kepada saya? Oke, bisa tahu. Langsung saja soal pertanyaan pertama, yaitu seberapa besar sih cinta Bapak kepada Indonesia? Ini kalau sebagai warga negara Indonesia kan udah tahu pasti kapan Indonesia merdeka, hari apa. Itu sebagai besar cintanya karena kita lahir di negara Indonesia, pasti ya sangat besar cintanya, ya kan? Jadi kalau menurut saya dengan pertanyaan adik tanya saya itu berapa besarnya sih cinta saya kepada Indonesia ya? Karena sebagai satu bangsa, setiap orang memiliki tanggung jawab untuk mencintai dan menghargai terhadap negaranya sendiri maupun warga negara Indonesia. Terus juga kita dapat memulainya itu dengan cara nilai budaya yang ada di Indonesia dan turut beserta dengan berpartisipasi dengan kegiatan-kegiatan sosial. Biasanya kan
hari kemerdekaan itu kan pasti ada event-event tuh. Nah, bukan event itu aja, tapi setiap ada kegiatan sosial, kegiatan apa selain sosial apa, pokoknya yang menunjang untuk cinta kita terhadap bangsa dan negara Indonesia dalam bentuk ya peduli dengan sesama manusia. Itu yang besar cinta saya kepada Indonesia. Apa bukti cinta Bapak kepada Indonesia? Kalau buktinya ya, bukti saya kalau buktinya sudah memang kan bangga negara Indonesia. Buktinya ya setiap hari pada kegiatan gotong royong, misalnya kegiatan sosial apa sebagai personil satgas masyarakat, misalnya kegiatan donor darah apa, kan namanya cinta kan bukan cinta apa maksudnya sesama warga negara Indonesia harus mencintai, karena bagian dari warga negara Indonesia atau bangsa dan negara. Oh, baik Pak, mengenai tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan kemarin, apakah ada yang Bapak lakukan untuk Indonesia? Kalau misal untuk kami itu melakukan kegiatan seperti bakti sosial. Terus seperti ada lomba-lomba untuk gimana sih kita melihat perjuangan pemuda-pemudi atau pahlawan zaman dahulu yang sudah mendahului kita, gimana sih perjuangannya untuk merebutkan negara ini sampai terjadi besar dan mempunyai nama di internasional. Kegiatan kami di Prostarakan itu yang tadi saya sebutin, bakti sosial, misalnya kita mengundang gimana sih tempat-tempat ibadah, misalnya kan sesama umat kita saling membantu, saling bekerja bakti, membersihkan rumah ibadah. Terus yang kedua kegiatannya itu bakti sosial ke tempat orang yang kurang mampu, yang belum pernah tersentuh, yang merasa kita belum pernah menyentuh dia, kita berikan bantuan. Terus melaksanakan donor darah. Terus yang ketiga melaksanakan kegiatan lomba-lomba sama warga masyarakat yang atau sama Toga Thomas yang kita undang dan bersama dengan anggota Polres Tarakan untuk melaksanakan kegiatan tersebut. Baik Pak. Kira-kira apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada generasi sekarang untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini? Nah, kalau mempertahankan untuk pemuda-pemudi atau kaum milenial yang sekarang ini, contoh satu ya saya minta sama generasi muda sekarang, harus bijak menggunakan sosial, ya. Tidak semua orang yang pintar itu bisa menggunakan berkata-kata di sosial yang tidak bijak, yang maksudnya yang pokoknya menggunakan sosial itu harus secara negatif. Itu ada itulah muncul positifnya. Kalau misalnya contohnya nanti yang saya kasih tahu sama anak-anak sekarang atau sama mahasiswa yang sekarang ini, terutama yang UBT yang sempat mewawancari saya, karena di sini juga banyak masalah kasus-kasus tentang informasi transaksi internet elektronik yang bermuatan konten-konten negatif, kemudian positif ya. Jadi saya minta harus menggunakan komunikasi. Kalau misalnya itu berita yang tidak benar, jangan selalu di-share ke teman-temannya dan bijak menggunakan media sosial. Begitu juga di dalam kampus, begitu juga dalam giat belajar mengajar, di giat lingkungan sesama mahasiswa maupun di luar sama masyarakat ya disampaikan. Jadi sampaikan kepada masyarakat ya, kami minta tolong adik, kalau misalnya di luar ya disampaikan tuh, jangan selalu percaya berita yang hoax yang tidak benar, karena akan merugi, bahkan akan tidak untungnya, akan pasti orang yang mau berbuat itu pasti merasa dirugikan di sini. Apakah ada harapan Bapak untuk Indonesia ke depannya? Ya, harapannya sebagai negara yang sangat menuju negara maju, sebagai slogannya Presiden juga menuju Indonesia maju. Ya saya harap ya, saya mengedepankan nih kaum milenial harus siap-siap lah menuju Indonesia maju atau
tantangan yang akan akan kita hadapi untuk kedepannya. Jadi pesan saya, jadilah generasi muda yang bermanfaat dan untuk warga negara Indonesia. Teman-teman, apresiasi yang sangat luar biasa kepada Bapak Priyadi yang telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa dan sangat bagus tentunya. Tadi Bapak Priyadi ini menyampaikan beberapa pesan kepada generasi sekarang, dan saya harap pesan yang disampaikan Bapak Priyadi ini dapat menjadi motivasi dan mendorong kita semua untuk selalu ikut andil dalam mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini. Baik Pak, mungkin hanya sekian pertanyaan dari saya. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak yang telah memberikan jawabannya, dan semoga apa yang Bapak lakukan hari ini mendapatkan pahala nantinya, dan saya harap Bapak senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Saya di sini sedang berada di rumah narasumber kita hari ini, yaitu Kak Irmayanti. Bagaimanakah wawancara kami dengan Kak Irmayanti? Tonton video ini sampai habis. Mohon maaf sebelumnya, perkenalkan saya Elsa Pengesana, saya dari Universitas Borneo Tarakan, Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi. Adapun maksud dan tujuan saya ke sini adalah ingin mewawancari kakak untuk memenuhi tugas mata kuliah dengan tema rasa cinta tanah air dan kemerdekaan. Sebelumnya Kak bisa perkenalan dulu kepada teman-teman sekalian. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti, saya dari mahasiswi Fakultas Ekonomi, jurusan Ekonomi Pembangunan. Saya mahasiswi angkatan 2022. Oke Kak, apakah kakak sudah siap untuk wawancara dengan saya? Baik Kak, di sini saya telah menyiapkan beberapa poin-poin penting yang akan saya tanyakan kepada kakak, dan saya harap kakak memberikan jawabannya untuk kita semua. Baik Kak, langsung saja pertanyaan pertama, seberapa besar sih cinta kakak kepada Indonesia? Baik, saya akan menjawab. Kita adalah generasi muda yang akan datang di 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Seberapa besar ya? Seberapa besar itu adalah 100%. Karena kita adalah penerus bangsa yang akan datang, dan menurut saya menunjukkan rasa cinta kepada Indonesia seperti menggunakan produk asli buatan Indonesia, menjaga serta merawat kebersihan lingkungan. Di mana Kota Tarakan ini sangat minim untuk melakukan kebersihan, di mana kayak penduduk Indonesia yang ada di Gunung Ningkas, kita lihat lagi di sekitar warga saya yang di sini kayak minim untuk membersihkan lingkungannya. Kenapa? Karena saya adalah tinggal di pesisiran yang dimana adalah laut, dan selalu masyarakatnya membuang langsung kepada laut itu. Nah, disitulah kita lihat Indonesia generasi muda ini sangat minim, dan terus tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita hoaks, di mana Indonesia atau Kalimantan Utara ini selalu menyebarkan hoaks seperti ada kasus pembunuhan, entah itu kasus kayak peredaran yang tidak bakal terjadi, kayak 2 tahun yang kemudian akan datang terjadi bencana alam. Nah, itu adalah hoaks. Nah, generasi muda ini harus mengembangkan bagaimana ke depannya. Terus tidak merusak fasilitas umum. Nah, Kota Tarakan ini sangat banyak anak generasi muda melakukan fasilitasnya dengan tidak baik. Terus menciptakan kerukunan dengan masyarakat yang beragam dan berpartisipasi dalam membangun negara dan memajukan bangsa. Kita sebagai generasi muda harus membangun cinta tanah air kita, membangun kemerdekaan 10 tahun atau 20 tahun yang akan datang. Karena siapa lagi kalau bukan kita. Terus dengan cara tersebut, generasi muda dapat menjaga agen perubahan dengan bergerak dan berusaha untuk sedekat mungkin dengan dunia, serta membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Mungkin dari. Yang kedua, apakah ada bukti cinta kakak kepada Indonesia? Jelas, kita adalah mahasiswi dan kita adalah generasi muda. Saya sangat mencintai Indonesia, yang dimana saya juga lahir di Indonesia. Dan cinta saya tuh, saya melakukan upacara setiap hari Senin waktu SMA. Dan saya juga kemarin ikut upacara 17 Agustus. Dan saya juga melakukan bangga memakai produk asli buatan Indonesia. Saya juga mengenakan jasa-jasa pahlawan, dan saya menghormati upacara bendera sebagai wujud rasa cinta tanah air dan bangsa Indonesia. Dan saya melakukan bertakwa dan berbuat baik kepada Tuhan. Terus saya juga seperti menjaga kebersihan lingkungan, tidak menyebarkan ujaran kebencian atau berita hoaks, tidak merusak fasilitas umum, masyarakat dan yang beragam dan berpartisipasi, dan membangun negara dan memajukan bangsa. Itu
Oke, cinta kepada Indonesia juga harus dibuktikan ya teman-teman seperti mengikuti upacara bendera pada hari Senin. Baik Kak, selanjutnya pertanyaan ketiga yaitu pada saat tanggal 17 Agustus, hari kemerdekaan kemarin, apakah ada yang Kakak lakukan untuk Indonesia? Ya, di tahun kemarin saya juga ada melakukan, yaitu saya melakukan lomba-lomba di sekitar keluarga sini. Saya dan saudara-saudara saya dan keluarga saya melakukan, yaitu lomba baik lomba menghafal Quran, terus tebak-tebak surah, terus menghafal, terus saya juga melakukan games seperti joget balon, makan kerupuk, terus botol dikasih masuk sedotan, terus itu. Dan saya juga ada lomba untuk ibu-ibu, yaitu kursi joget. Nah, itu adalah kami buat di tahun kemarin. Oh, sudah menjadi kewajiban ya Kak sebagai bangsa Indonesia untuk mengikuti atau memeriahkan Hari Kemerdekaan Indonesia. Oke, baik Kak. Kira-kira apakah ada pesan yang ingin disampaikan kepada generasi sekarang untuk tetap mempertahankan kemerdekaan Indonesia ini dan menjaga persatuan Indonesia? Mudah-mudahan tahun berikutnya generasi muda ini bisa memperbaiki Indonesia lagi. Yang dimana kita lihat era global sekarang ini sangat banget menurun, dan semoga generasi yang akan datang bisa mengubah Indonesia ke depannya dan meningkatkan dan memperbaiki produktivitas masyarakat Indonesia, berperan aktif dan membantu membangun negara dan memajukan bangsa Indonesia, memiliki moral etika dan ilmu pengetahuan yang baik untuk membawa perubahan ke arah yang lebih baik. Terus menjadi pemimpin yang siap menghadapi tantangan zaman dan memiliki kreativitas serta inovasi. Terus membawa ide-ide segar dan pemikiran kreatif dengan metode berpikir out of the box yang inovatif. Dan apa harapan Kakak untuk Indonesia ke depannya? Harapan saya semoga Indonesia bisa menjadi berkembang dan lebih baik dan mewujudkan cinta tanah air. Oke, baik teman-teman, apresiasi yang sangat luar biasa kepada Kak Irmayanti yang telah memberikan jawaban yang sangat luar biasa dan cukup bagus tentunya. Nah, untuk generasi sekarang atau generasi kita ini, semoga apa yang disampaikan Kak Irmayanti ini dapat menjadi dorongan dan motivasi kepada kita semua untuk senantiasa menjaga persatuan dan kesatuan Indonesia ini. Baik Kak, mungkin hanya sekian pertanyaan dari saya Kak. Saya mengucapkan banyak terima kasih kepada Kakak yang telah meluangkan waktunya untuk kami semua. Dan saya harap Kakak senantiasa diberikan kesehatan dan umur yang panjang. Terima kasih Kak. Baik teman-teman, itulah tadi wawancara dengan narasumber kita yaitu Kak Irmayanti. Semoga apa yang disampaikan Kak Irmayanti dapat tersampaikan kepada kita semua. Dan bukan hanya tersampaikan, tetapi kita harus melakukan dan melaksanakannya juga. Saya Usut Sana bersama dengan Kak Irmayanti pamit mengundurkan diri. Selamat pagi dan sampai jumpa.